bermain. Tidak bermaksud untuk mempermalukan atau gimana sih? Jangan ya, santai. Kita semua keluarga Allah ini ya, santai. Sersan, serius tapi santai ya. Permainan. Saya mau bertanya. Saya kasih dulu clue-nya ya. Menjawab salah atau benar tetap lulus. Menjawab salah atau benar tetap masuk surga. Jadi supaya jangan takut-takut menjawab ya. Waduh, enggak mau bermain. Kok enggak ada kelihatan wajah-wajah yang mau. Hanya satu pertanyaan aja ya. Enggak apa-apa ya, berdiri ya. Dari Bu Kikin, Felisa, Bu Sentot bebas, boleh berdiri, boleh enggak, duduk bebas. Saya enggak boleh maksa Bu Sentot, kalau maksa kualat saya, Pak Mumpun. Terus deretannya Bu Gembala, anak saya Briana, Desi. Itu aja. Boleh berdiri, boleh berdiri. Nanti yang tengah sama yang sebelah kiri saya boleh melihat ya. Boleh berdiri, mohon dengan hormat boleh berdiri ya. Yang bawa bayi, Cece enggak usah berdiri, enggak apa-apa. Kalau bayinya mau jawab juga boleh. Pertanyaannya gampang ya. Tidak ada benar, tidak ada salah ya. Hanya ingin tahu aja jawabannya yang banyak mana ya. Pilih cepat ya. Coba perhatikan ya. Yang sebelah kiri saya sama tengah, perhatikan jawabannya teman-teman kita yang sebelah kanan saya. Pilih nasi bungkus atau berlian. Oh ya. Yang pilih nasi bungkus angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang pilih berlian angkat tangan. Yang pilih dua-duanya angkat tangan. Yang enggak pilih apa-apa angkat tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang tengah aja, yang tengah. Semi boleh berdiri sama belakangnya. Hoki boleh berdiri. Yang kanan kiri boleh perhatikan ya. Yang pilih nasi bungkus angkat tangan. Turun tangan. Yang pilih berlian angkat tangan. Yang pilih dua-duanya angkat tangan. Yang enggak pilih dua-duanya. Oh ya. Silakan duduk, terima kasih. Sekarang yang sebelah kiri saya. Boleh berdiri, mohon dengan hormat. Pak Yosep, Bu Ine, Saudara Satrio ya, sama Bu Cipto boleh berdiri semuanya. Semua yang di belakang. Oke. Coba perhatikan jawabannya. Siapa yang pilih nasi bungkus? Turun tangan ya. Siapa yang pilih berlian? Turun tangan. Siapa yang pilih dua-duanya? Terakhir, siapa yang enggak pilih dua-duanya? Silakan duduk. Waduh. Pinter-pinter semua jemaat sepanjang ini ya. Ternyata banyak yang pilih dua-duanya ya. Jemaat, lebih penting nasi bungkus atau berlian? Jemaat, lebih berharga, lebih berguna berlian atau nasi bungkus? Ya berlian maksudnya ya batu permata, emas, intan, batu akik termasuk berharga enggak ya? Pak Dewa enggak suka batu akik ya? Sebenarnya saya suka batu akik. Cuma enggak boleh istri saya. Keren kan cowok gagah batu akik ya. Kayak senior saya Tesi kan 10 jari pakai tasi. Jadi supaya keren gitu loh, Pak. Shalom gitu ya. Jemaat ada 5 hal penting. Sambil ditunjukkan. Bu Kikin, ada nasi bungkus untuk semua jemaat? Ya, boleh ya. Kapan-kapan selesai ibadah sama-sama nasi bungkus. Oh, enggak boleh ya, pandemi ya. Enggak boleh makan bersama ya. Kita perhatikan Matius 24 ayat 7.
lagu lama. Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Yang suka baca Alkitab katakan amin. Yang bawa Alkitab buku sama-sama diangkat. Oke. Yang bawa Alkitab elektronik sama-sama diangkat. Ya, enggak salah. Alkitab elektronik boleh, Alkitab buku boleh. Di masa-masa sulit ini supaya kita enggak kehilangan fokus. Tidak kehilangan yang paling berharga dalam hidup ini. Yuk kita perhatikan firman Tuhan. Nasi bungkus ada boleh, enggak ada enggak apa-apa. Berlian ada boleh, tapi enggak ada enggak apa-apa. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Doa kita semua, kita adalah menjadi jemaat Tuhan yang suka baca, dengar, lakukan, baca, dengar, lakukan, baca, dengar, lakukan. Jemaat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kuasa firman Tuhan. Matius 24 ayat 7. Briana, anak saya nih ya, mau pilih nasi bungkus atau tab? iPad atau tab? Hah? Milih tab. Nggak milih nasi bungkus? Tab bisa dimakan. Dijual untuk beli nasi bungkus. Pinter memang ya. Kalau nasi bungkusnya habis, semua habis, enggak ada. Milih tab atau nasi bungkus? Kenapa milih tab? Karena tab bisa dimakan, ya wis makanan wis. Hah? KFC? Oh ya, maksudnya itu nasi bungkus itu semua nasi di warung, restoran semua enggak ada. Matius 24 ayat 7. Oh ya, di sini ada anak saya sama istri saya ya. Saya kalau ada ganjelan hati, kalau khotbah itu enggak enak, Pak Bakti. Jadi perlu dibereskan dulu ya. Kemarin atau 2 hari lalu ya, saya sempat enggak enak sama istri saya sama anak saya ini. Saya dikerjain dan saya terpancing marah, Pak Momon. Iya. Istri saya ngomong gini. Lihatan, tak telepon gak diangkat. Tak telepon ditolak. Loh, yang bukan nolak, tak terima. Sambil nyetir seharusnya kan enggak boleh terima telepon. Tapi karena tak lihat istri saya, tak terima gitu. Karena istri saya tak terima, garis bawahi, karena istri saya tak terima, ndak isa, tak terima, ndak isa, 3 kali. Selanjutnya terserah, mau telepon-teleponan. Nah, jadi bukan karena saya nolak, tapi istri saya cuma ngerjain saya, tapi saya sudah marah. Nah, ditambah lagi HP saya ini error gara-gara dibawa istri saya ke toko HP. Rencana mau ganti HP karena ada berkat supaya lebih canggih, supaya tidak ketinggalan ada apa istilahnya fitur-fitur baru atau gimana. Loh, ternyata tapi belum diganti, masih proses, masih rencana. Nah, ketika di
dicek, diperiksa, dirubah-rubah sama yang jaga toko atau gimana? Ada perubahan di HP saya. Loh kok ini aplikasi atau fitur ini kok pindah-pindah? Ini kok jadi saya agak emosi, waduh. Nah, pas saya marah-marah gitu jemaat, saya di video sama anak saya. Kan malu, gitu. Pas senyum di video itu kan, seneng ya. Tapi kalau pas marah, apalagi sampai di-share ke jemaat, wah Pak Gembala marah, kan malu Pak Momon. Mau taruh di mana muka saya? Ya tetap sini. Tangan anak saya tak tendang. Nggak sopan ya, maaf ya Bri. Sakit ya Bri tangannya. Bersalah, berdosa itu malu ya. Tapi lebih malu lagi kalau nggak bertobat. Paham jemaat? Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus harus peka. Salah minta maaf, salah minta maaf, salah segera bertobat, salah berdosa segera bertobat. Menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Raja Daud itu berdosa, berzina, membunuh, meskipun bukan dengan tangannya sendiri, tapi mudah bertobat, mudah mengaku salah. Jemaat perhatikan, raja loh, gengsi, raja loh, jangan ditegur loh, yang negur bisa mati dipenggal, tapi enggak, Daud ngaku salah. Wow, Tuhan senang dengan orang-orang yang berdosa dan bertobat. Orang berdosa dan mengaku salah. Yang paham katakan amin. Matius 24 ayat 7. Ini kapan baca-bacanya? Kok nggak baca-baca sih? Baik, sekarang baca ya. Baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada ini kan ditulis dulu. Sudah terjadi kelaparan, gempa bumi? Sudah. Dan akan ada. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat, kalau musim kelaparan, paceklik, kekeringan 1 tahun, 2 tahun. Jemaat, kalau ada nasi bungkus dan berlian, pilih nasi bungkus atau berlian? Pilih berlian, ya makan tuh berlian. Tuh, puluhan juta loh, ratusan juta loh, batu permata pink miliar loh. Ayo, batu permata pink miliar yang harganya miliaran, atau nasi bungkus kalau kelaparan. Jemaat, nasi bungkus atau batu permata yang miliaran? Buat apa artinya miliaran, tapi kalau lapar? Markus 2, Injil Markus 2, ayat 25 dan 26. Itu soal Daud dan pengikutnya. Kelaparan. Raja Daud ada waktunya dia bisa mengalami yang namanya kelaparan. Raja, jemaat. Ada yang belum makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Raja Daud pernah kelaparan dan terpaksa makan roti sajian di bait Allah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Lapar, jemaat. Lapar, jemaat. Mencuri. Lapar, jemaat. Membunuh, merampok. Maaf, anaknya sendiri dimasak, lapar jemaat. Lapar jasmani itu bisa bahaya ya.
melakukan segala cara, apalagi lapar rohani. Pentingnya firman Tuhan. Banyak orang-orang rohaninya lapar, jiwanya lapar. Nyanyi lagu ini, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu Raja Daud yang berkata. Iya, Raja Daud ya. Tuhan segala-galanya. Sama-sama katakan Tuhan segala-galanya. Coba perhatikan Matius 13 ayat 46. Injil Matius 13 ayat 46. Matius 13 ayat 46. Itu dikatakan setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga. Mutiara yang sangat berharga. Tidak tahu berapa beratnya. Tidak tahu berapa kilo beratnya. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Katakan seluruh miliknya. Demi menggantikan mutiara yang sangat berharga. Demi mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Demi membeli mutiara itu. Kalau kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, tidak ada duanya, maka kita bisa menyerahkan seluruhnya. Jemaat, ciri-ciri orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, rela menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ciri-ciri orang yang belum ketemu dengan Tuhan, yang belum kenal sungguh-sungguh dengan Tuhan, medit, pelit dengan Tuhan. Ada kata-kata kok enak, loh, ya tidak usah terlalu dihakimi, tidak usah terlalu disalahkan. Memang belum ketemu, belum kenal sungguh-sungguh siapa Tuhan. Tidak tahu hobinya, kalau Tuhan hobinya memberi, memberkati, berlimpah, berlipat kali ganda. Hobinya Tuhan memuliakan anaknya, mengangkat anaknya. Mana ada bapak yang mau mempermalukan anaknya? Mana ada bapak yang mau menyengsarakan anaknya, membuat anaknya menderita, kecuali menguji, kecuali mau membanggakan. Ini loh anakku, meskipun menderita, meskipun susah, tetap cinta aku. Wah, itu seperti Ayub dibanggakan di depan para malaikat, di depan setan iblis. Paham jemaat? Seberapa besar kita menghargai nasi bungkus, seberapa besar kita menghargai mutiara, berlian, intan-intan permata, seberapa besar kita menghargai Tuhan. Nah itu kita pikirkan. Seberapa kita butuh nasi bungkus, lapar. Seberapa besar, seberapa butuh kita akan batu-batu permata, berlian. Bangga ya. Celing-celing, kelap-kelip gitu ya, cincin. Tahu bedanya kalau berlian atau Swarovski apa? Yang imitasi. Beda. Supaya
cantik ya. Nah itu wanita itu senengannya gitu. Kecuali istri saya sama Ibu Yosep nggak seneng ya. Nggak seneng ya. Dimasukkan kantong kolektor semua. Terus saya kasih lagi. Dimasukkan kantong lagi. Dikasih lagi. Istri-istri suka ya cincin berlian. Seberapa butuh kita akan Tuhan? Langit bumi akan berlalu. Makanya jemaat, jangan stres kalau barang yang berharga hilang. Tidak ada. Dicuri orang, dirampok orang. Tokoh agama terkenal di dunia siapa ya? Sandu Sundar Singh atau siapa itu pernah berkata gini, oh bersyukur aku dicuri orang, bersyukur aku dirampok orang. Loh, belum selesai. Karena bukan aku pencurinya, bukan aku perampoknya, aku yang dirampok, aku yang dicuri. Ini tidak gampang punya pemikiran gini ya. Sebagian orang kan berkata, Tuhan jahat ya, kok Tuhan tidak lindungi ya? Loh, Tuhan jahat. Lebih cinta Tuhan atau lebih cinta harta yang hilang? Apa Tuhan tidak sanggup menggantikan berlipat kali ganda? Ujian jemaat. 1 Petrus 3 ayat 4. Terakhir. 1 Petrus 3 ayat 4. Manusia batiniah, roh yang lemah lembut dan tentram, itu yang sangat berharga di mata Allah. Perhatikan, manusia batiniah, roh yang lemah lembut. Nah ini manusia lihat apa yang di luar, betul? Tuhan manusia menghormati kita karena yang di luar ini loh, berpenampilan gaya mewah, itu baru dihormati kan, disapa orang kan. Siapa yang mau memperhatikan baju compang-camping, megang sapu lidi, siapa? Yang mau menyapa siapa? Betul ya, manusia kok. Tuhan perhatikan manusia batiniah yang di dalam. Ya, Kong James sering berkata inner beauty. Seperti Ira Wibowo, Ari Wibowo. Ya, cari istri yang inner beauty. Roh yang lemah lembut. Ini yang sangat berharga di mata Allah. Ayo jemaat perhatikan manusia yang di dalam kita yuk, ya. Jangan terus memikirkan yang di luar terus. Ini loh, perbaharui ini. Jangan terus memperbarui baju, aksesoris, mobil, sepeda motor ingin baru terus. Ya enggak salah, enggak berdosa. Tapi lebih perhatikan di manusia dalam ini loh. Menyenangkanmu Tuhan. Selalu koreksi diri, selalu inginnya menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan diri sendiri. Manusia batinnya. Dengan kata lain, manusia-manusia jiwa-jiwa ini loh yang penting, yang sangat berharga. Seperti mutiara, seperti berlian, seperti intan-intan permata. Jiwa-jiwa jemaat. Perhatikan, Alkitab kan berkata bahwa yang membuat malaikat di surga, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Apa jemaat? Jiwa-jiwa yang bertobat, selamat. Jemaat, ayo. Kadang-kadang kita ini kan masih mengalami yang namanya disakiti orang ya, dijahati orang ya, dirugikan orang ya, difitnah orang ya. Jemaat, kesempatan kita menyelamatkan mereka. Jemaat, kita bertanya ya, Tuhan kenapa aku yang disakiti? Kenapa aku yang difitnah? Kenapa aku yang dikhianati? Kenapa aku yang dirugikan? Kenapa Tuhan? Jemaat Tuhan, jawabannya ini, jemaat Tuhan, jawabannya ini. Kesempatan kita mengasihi dia, mengampuni dia, mendoakan dia, memberkati dia, jemaat. Ini ciri-ciri murid-murid Tuhan Yesus yang cinta Tuhan Yesus, yang punya kasih Tuhan Yesus. Loh, kalau kita balas kejahatan dan kejahatan, tidak usah percaya Tuhan Yesus.
Banyak orang di dunia seperti ini, ombyoan. Jemaat, beda ya. Masalah, lalu kita marah, kita bersungut-sungut, kita ngomel, atau kita bersyukur sama Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kesempatan aku. Nah, kesempatan mempraktekkan firman Tuhan. Kesempatan mengasihi, kesempatan mengampuni, kesempatan mendoakan, memberkati, bukan mengutuk. Oh, kan nyolong ya. Tanganmu keting kan kok ya. Mengutuk jangan. Kon nyolongan ya. Oh, melarat kan. Jangan. Hati-hati mulut ya. Jahat kan ya, ketabrak motor kan ya. Jangan. Diubah. Ya ndak montor-montoran. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Termasuk yang tadi loh, yang ndak enak loh. Itu kesempatan kita mempraktekkan firman, tidak cuma dengar di gereja. Paham jemaat? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Pilih yang paling berharga. Di sekitar kita banyak berlian, batu permata, jiwa-jiwa, sifatnya kekal selama-lamanya. Batu-batu berharga yang mahal harganya, itu semua akan kita tinggal di dunia ini. Paham jemaat? Kalau Tuhan kasih kita supaya kita kelihatan luar biasa, enggak apa-apa, puji Tuhan, terima kasih. Tapi bukan itu yang terutama yang kita kejar-kejar. Uang, kekayaan itu kadang-kadang lebih cepat larinya daripada kita. Betul tak betul? Lebih cepat terbangnya daripada kita. Tuhan yang terutama, yang terpenting. Dan Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi jiwa-jiwa. Yuk sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberikan kami pencerahan untuk tahu pasti apa yang kami lakukan ke depan, apa yang kami rencanakan ke depan, apa yang lebih kami pikirkan ke depan. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Dengan sukacita kami sambut kehidupan kami di masa depan, di hari esok, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan bersama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua. Seluruh jemaat Tuhan tahu prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan terus melanjutkan segala aktivitas kami, kembali ke rumah kami masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.